bertemakan nilai organisasi dan struktur organisasi, atau kita mau bahas kekaseyan. Nah, pemateri kita pada pagi hari ini adalah Ketua Umum Seskom, yaitu Kak Muhammad Diva Al-Islam. Nah, sebelumnya aku mau sapa Kak Diva dulu nih. Kak Diva udah ada di room belum ya? Halo Kak Diva. Halo, sudah hadir. Oke, sip, mantap. Udah siap ya Kak buat ngisi materi nih pagi ini? Insya Allah siap. Oke, siap. Nah, kalau gitu sebelum masuk ke materi, saya mau bacain CV dari Kak Diva dulu nih. Mungkin operator bisa bantu share screen. Oke, nah ini teman-teman juga bisa lihat sendiri ya, saya bantu bacakan juga. Jadi nama lengkapnya Kak Diva ini Muhammad Diva Al-Islam. Nah, Kak Diva ini mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentunya ya. Dan Kak Diva ini sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Seskom. Kasih Seskom ini yang kalian sekarang bergabung di acara DEI-nya. Nah, ini nih ya, experience-nya dari Kak Diva ada banyak ya. Kak Diva ini juga sempat menjabat sebagai anggota Research and Development di Seskom juga, terus juga menjadi ketua umum pada event tahunan Seskom, yaitu ada Islamic Economic Festival. Terus Kak Diva ini juga bergabung dalam HMI Syaiko UIN Malang gitu. Terus ini juga Kak Diva udah punya beberapa pengalaman internship ya atau magang, yaitu di Inisiasi Zakat Indonesia pada tahun 2021 bulan September sampai Oktober, kemudian juga staf di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang pada Juni sampai Juli 2021. Nah, ini Kak Diva ini juga ada aktivitas ekstrakurikuler gitu ya. Di sini ada ikut di FOSEI Development Training, temu ilmiah regional, dan Research Learning Camp. Oke, mungkin itu saja dari pemaparan CV-nya Kak Diva. Teman-teman jadi sedikit banyak bisa lebih mengenal Kak Diva gitu ya. Nah, untuk langsung aja kita mungkin ya ke materinya, karena biar kita bisa lebih tahu gitu tentang KSEI. Karena kan teman-teman di sini kan ikut acara DEI gitu ya. Nah, masa ikut DEI terus tapi bingung nih KSEI itu apa, terus siapa aja sekarang yang ada di Seskom ini. Nah, untuk lebih mengenal KSEI Seskom, sekarang Kak Diva mau memaparkan materinya nih. Mungkin Kak Diva boleh langsung memaparkan materinya, Kak. Saya persilakan. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau nanya nih teman-teman, gimana kabarnya? Terutama teman-teman panitia, teman-teman peserta gitu ya. Ini kan udah hari ketiga mungkin ya terakhir gitu. Agenda di Insya Allah masih semangat ya. Semangat Mantap. dong, harusnya semangat. Oke, baik di sini mungkin saya akan langsung saja ya ke pembahasan kita pada pagi hari ini gitu ya. Dimana saya akan membahas mengenai nilai organisasi dan struktur organisasi atau kekasean gitu ya. Dan mungkin langsung saja saya coba share screen ya materinya. Udah masuk ya? Udah, Kak. Oke. Nilai organisasi dan struktur organisasi atau kekasean gitu ya. Atau apa ya, sederhananya mungkin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini oleh saya sendiri itu adalah ya mengenalkan lah kepada teman-teman, khususnya teman-teman peserta DEI, KSESkom itu apa, bagaimana, isinya apa saja dan sebagainya seperti itu ya. Oke, mungkin langsung saja. KSEI kita gitu ya buat teman-teman mungkin kan udah pada tahu gitu ya. Tapi ini mengenalkan kembali lah gitu, bahwa KSEI kita itu bernama Seskom atau Syariah Economic Student Community yang berbasis di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang gitu ya. Nah, kemudian ya, yang menjadi pertanyaan adalah
KSI itu apa sih sebenarnya? eh Istilah KSI itu apa gitu ya buat teman-teman. Sebenarnya di sini saya ingin menjabarkan menjadi tiga definisi gitu atau tiga bentuk gitu ya. Yang pertama secara harfiah gitu ya, secara kepanjangan gitu ya, bahwa KSEI atau KSEI itu adalah kelompok studi ekonomi Islam, di mana eh, apa ya, sederhananya bahwa ya kita di suatu kampus kita berkelompok dan kita di kelompok tersebut membahas atau menekuni bidang ekonomi Islam seperti itu. Sehingga mungkin dinamakan menjadi kelompok studi ekonomi Islam. Nah, itu mungkin secara harfiah gitu ya, secara makna kepanjangan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada dua makna juga KSEI tersebut gitu ya, yaitu anggota FOSEI dan juga perangkat organisasi. Anggota FOSEI dan perangkat organisasi ini landasannya adalah anggaran dasar FOSEI tersebut gitu ya, atau anggaran dasar yang ada di FOSEI nasional seperti itu, yang bahwasanya KSEI itu adalah merupakan anggota FOSEI gitu ya. Jadi apa ya, di bawahnya FOSEI itu kan ada, mungkin tadi udah dijelaskan ya, ada tingkat nasional dan juga tingkat regional. Nah, tingkat nasional itu yang mewadahi seluruh FOSEI regional, kemudian yang regional itu mewadahi KSEI yang ada di setiap kampus gitu. Nah, jadi bisa dibilang eh, bahwasanya KSEI itu adalah anggota FOSEI itu sendiri gitu. Nah, kemudian mengenai perangkat organisasi, di pasal 13 atau 14 kalau nggak salah di Anggaran Dasar FOSEI Nasional disebutkan bahwa KSEI itu juga merupakan suatu perangkat organisasi yang mana eh, berdirinya suatu FOSEI secara umum itu tidak mungkin lepas dari adanya KSEI itu sendiri gitu. Sehingga di apa ya, dikoordinir gitu ya, eh, suatu KSEI itu adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan apa ya, misi dan visi FOSEI itu sendiri gitu. Jadi bisa dibilang KSEI ini adalah suatu eh, kesatuan, suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari FOSEI itu sendiri gitu. Oke, lanjut aja gitu ya. Seskom. Ini secara kepanjangan gitu ya buat teman-teman. Seskom itu adalah Sharia Economic Student Community. Jadi ini kepanjangannya aja sih gitu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan arti logo gitu ya. Mungkin teman-teman udah lihat logo Seskom itu sendiri seperti apa gitu ya. Dan mungkin di sini akan saya paparkan mungkin lebih detail gitu. Yang pertama, di logo Seskom tersebut itu ada satu bentuk gitu ya, bentuk yang ada tulisan di dalamnya yang bertulisan Al-Iqtisad Al-Islami, yang mana itu adalah bahasa Arab dari ekonomi syariah gitu ya. Al-Iqtisad itu kan ekonomi, Islam itu Islam, syariah. Jadi Al-Iqtisad Islami adalah ekonomi Islam gitu, atau ekonomi syariah seperti itu. Kemudian eh, di latarnya tulisan Iqtisadul Islami itu ada kanvas yang berisikan 16 di tengah diartikan sebagai simbol Islam seperti itu. Jadi kan apa ya, tidak terlepas dari ekonomi Islam sendiri gitu ya. Ada kata Islam di situ. Sehingga nilai-nilai Islam dalam organisasi kita itu sangat ditekankan seperti itu. Nah, kemudian ada
garis melingkar nih yang ada tulisan Sharia Economic Students Community. Tuh. Ini kan kalau secara filosofi diartikan sebagai komunitas yang bersatu gitu ya kan, yang namanya suatu lingkaran itu kan nggak ada titik pojoknya, titik sudutnya gitu ya, sehingga nyambung terus, dan juga bisa diartikan sebagai suatu hal yang bersatu gitu ya, tidak ada sekat menyekat pemisah seperti itu. Kemudian dari segi warna, ini kuning keemasan melambangkan kejayaan, merah keberanian dan keunggulan, biru kesejukan dan kedamaian seperti itu ya. Mungkin itu secara makna logo gitu ya. Nah, ini sejarah, sebenarnya ini sejarah singkat gitu ya. Mungkin untuk lengkapnya teman-teman bisa baca. Mungkin di sini saya akan menyampaikan eh, apa ya, menyampaikan secara ya singkat ini gitu, secara mungkin secara alur gitu ya. Nah, sebenarnya dimulainya kenapa Seskom itu ada, itu awalnya adalah justru dengan adanya suatu lembaga kajian gitu, kajian ekonomi Islam yang diinisiasi oleh dosen pada waktu itu. Dosen dan kemudian pada saat itu mengajak kepada mahasiswa-mahasiswanya seperti itu. Dan itu terjadi pada tahun 2000-an gitu ya. Yang dimana Fosei itu sendiri juga kan mulai aktif atau mulai terinisiasi di awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Sehingga memang pada saat itu mungkin gelagat ekonomi syariah itu lagi naik gitu ya, sehingga banyak sekali diperbincangkan di berbagai universitas khususnya gitu ya. Nah, eh dengan adanya si lembaga riset dan studi ekonomi syariah ini yang isinya dosen, itu sempat ada kepikiran oleh mahasiswa UIN itu sendiri gitu ya, yang waktu itu namanya bukan UIN sih, Universitas Islam Indonesia Sudan kalau nggak salah itu namanya. Nah, karena di sini ada istilahnya, ada apa ya, kata-kata dosen gitu ya istilahnya, atau ada sangkut pautnya sama dosen gitu ya. Sempat ada kepikiran ingin murni mahasiswa saja gitu yang membentuk suatu lembaga ini gitu ya. Sehingga pada akhirnya di tanggal 11 Oktober 2003 itu mulailah terbentuk yang namanya KC Seskom seperti itu. Gue di sini gak tertulis ya secara tanggal gitu ya, tanggal awal. Jadi tanggal awal berdiri Seskom itu tanggal 11 Oktober 2003 gitu. Secara resmi gitu ya. Nah, cuman kan yang namanya eh apa ya, yang namanya suatu organisasi itu kan pasti istilahnya naik turun lah. Nah, kemudian di tahun 2008, di tahun 2008 itu saya juga sebenarnya tidak tahu secara detail apa yang terjadi pada saat itu yang menyebabkan KSSCOM itu sempat vakum sampai tahun 2011. Jadi selama kurang lebih 3 tahunan itu sempat vakum, gitu ya. Nah, trigger awalnya kembali untuk aktif itu adalah eh, adanya nih seminar yang diadakan oleh teman-teman CS, KC CS di Brawijaya gitu. Kemudian teman-teman yang ikut pada saat itu, mahasiswa-mahasiswa Seskom yang ikut saat itu merasa terpacu gitu untuk bisa kembali aktif dan istilahnya mendakwahkan kembali ekonomi Islam yang sempat vakum sebelumnya seperti itu. Oleh karena itu dari tahun 2011 itulah mulai lagi istilahnya dirombak kembali gitu, baik dari segi struktural,
dari segi organisasi itu sendiri gitu ya. Nah ini kan di apa ya, diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa pada saat itu, teman-teman emang teman-teman yang sudah aktif di KASEI gitu ya, dan kemudian melihat adanya ketidaknyamanan mungkin, dan kemudian melihat adanya pacuan dari teman-teman KASEI lain, sehingga ini menjadi penyemangat lagi gitu ya buat teman-teman. Nah, dan pengaktifan kembali KASEI Seskom ini gitu ya, itu diinisiasi oleh eh, Muhammad Nurul Hamdi gitu. Yang kalau teman-teman eh, tahu yang kemarin tuh yang Mas Herul Mujahid itu sebenarnya satu angkatan lah sama beliau, sehingga itu menjadi istilahnya rekan-rekan beliau lah untuk dalam mengaktifkan kembali ke CSSCOM seperti itu. Nah, karena dengan dimulainya tahun 2011 itu, sehingga istilahnya menjadi aktif kembali, mulailah Seskom dari situ untuk aktif gitu dalam rutin mengadakan kajian, Ikatan Ekonomi Islam, seminar nasional, muktamar, dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan FOSEI itu sendiri gitu, baik tingkat regional maupun nasional seperti itu. Sehingga tahun 2011 inilah yang menjadi titik awal eh, Seskom kembali aktif gitu di kancah FOSEI gitu. Nah, kemudian Seskom sendiri merupakan gerakan mahasiswa yang bersifat akademis, kooperatif, independen, dan berasaskan Islam. Seskom adalah wahana dakwah akademik dan ukhuwah dalam ekonomi Islam. Nah, ini yang saya garis bawahi ini yang pada akhirnya menjadi suatu nilai gitu ya bagi Seskom itu sendiri gitu. Bahwasanya keberadaannya organisasi ini itu memang apa ya, sangat-sangat menjunjung nilai-nilai ini gitu, nilainya akademis, kooperatif, independen, dan berasaskan Islam gitu. Yang memang pada awalnya gitu ya, ya emang dibentuknya organisasi ini adalah untuk meningkatkan pengembangan keilmuan gitu ya, sehingga aspek akademis itu sangat sangat ditekankan gitu. Kemudian independen dan berasaskan Islam gitu. Independen ini bisa dibilang mungkin dari dulu ya, dari semenjak awal dibentuk sampai mungkin 1-2 tahun ke belakang, eh, KSSCOM ini sangat-sangat independen atau berdikari, dalam artian ketika kita mengadakan kegiatan, mengadakan mendelegasikan teman-teman ke agenda-agenda fosil regional ataupun nasional, itu sangat apa ya, itu dilakukan oleh usaha sendiri gitu. Gini kan, di kampus kita itu kan ada yang namanya organisasi internal, eksternal gitu. Internal itu kan organisasi-organisasi seperti UKM dan sebagainya, yang mana itu ada support dari kampus gitu atau fakultas. Nah, Seskom ini bisa dibilang lembaga yang eksternal gitu, yang mana ketika emang ada kegiatan-kegiatan yang mau tidak mau itu berdasarkan apa ya, berdasarkan usaha usaha kita sendiri gitu. Sehingga misalkan ketika eh, ada kajian, ada seminar dan sebagainya, itu kan yang bisa dilakukan atau yang pasti dilakukan adalah kayak nyembah proposal, kemudian patungan antara teman-teman anggota dan juga panitia dan sebagainya. Sehingga ketika misalkan ikut lomba juga gitu, ikut lomba juga kan biasanya ada pendaftaran itu eh, di apa ya,
diadakan atau di apa ya, ketika mengikuti kegiatan lomba itu kan pasti memakan biaya, dan biaya itu sangat apa ya, diusahakan untuk kita bisa ikut lomba gitu. Sehingga bagaimana caranya supaya teman-teman yang memang ingin ikut lomba itu bisa ikut berangkat gitu. Dengan salah satunya itu bisa ikut membayar, dan caranya untuk bisa ikut bayar adalah yaitu tadi, misalkan bisa patungan dan sebagainya gitu. Nah, mungkin itu terjadi sampai mungkin 1 sampai 2 tahun ke belakang, sehingga untuk satu sampai 2 tahun ke belakang memang sudah mulai ada support gitu dari fakultas, khususnya fakultas ekonomi. Itu support dalam artian memang kayak yang tadi, misalkan ketika misalkan ada lomba, kita itu biasanya biaya sendiri, kemudian untuk sekarang bisa kita mengajukan dan sebagainya, walau memang tidak selalu di ACC gitu ya, dukungan tersebut gitu. Memang tapi yang menjadi inti dari persoalannya adalah sebenarnya bukan di dukungan dan ataupun apapun itu gitu ya. Yang saya pelajari sampai saat ini adalah dengan kita dengan independensi yang kita miliki gitu ya, itu yang menjadikan karakter kita sebagai anggota KASEI dan juga FOSI itu semakin kuat gitu, karena kita yang memang benar-benar berjuang untuk meraih itu gitu. Ketika misalkan ada lomba, ya kita berjuang untuk bisa ikut gitu, karena kita merasa kita berjuang dalam meraih itu, sehingga kita ketika melakukan suatu perlombaan dan ataupun kegiatan yang lain itu sangat 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 kita nikmati gitu, sangat sangat kita tekuni gitu kegiatan tersebut, karena merasa ya ini usaha kita sendiri gitu, jangan sampai kita sia-siakan seperti itu. Nah, sehingga yang bisa menjadi catatan teman-teman adalah ini, bahwa Seskom itu merupakan eh, suatu organisasi yang akademis, kooperatif, independen, dan berasaskan Islam gitu. Dan juga apa ya, Seskom dalam mana dakwah, akademik, dan ukhuwah gitu ya. Yang ini kan yang menjadi tagline atau jargon atau slogan FOSI itu sendiri gitu ya, ukhuwah dakwah ilmiah gitu ya. Memang ketiga aspek ini itu sangat sangat berkaitan gitu. Dalam artian ketika kita misalkan nih apa ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di FOSI, itu yang pasti akan kita dapat adalah tiga aspek tersebut. Ukhuwah dakwah ilmiah gitu. Ketika misalkan mengikuti kegiatan, misalkan kegiatan kajian atau perlombaan gitu ya, ya kita kan pasti dapat ilmunya gitu, dapat ilmu dari apa yang kita dengarkan, apa yang kita diskusikan dan sebagainya gitu. Kemudian ukhuwah ini dalam apa ya, mungkin teman-teman nanti bakal merasakan misal ketika teman-teman ikut kegiatan yang ada di FOSI, baik itu regional maupun nasional gitu. Ketika kegiatan FOSI itu sangat-sangat bisa dirasakan oleh teman-teman ukhuwah atau persaudaraan yang ada di sana gitu. Ketika misalkan nanti mengikuti kegiatan, eh, setelah agenda hari pertama, agenda seminar misalkan, itu saling menyapa, saling tegur, itu kan saling senyum gitu. Itu sangat-sangat kental gitu budayanya di apa ya, di fase itu sendiri gitu. Sehingga pulang-pulang kegiatan itu pasti teman-teman dapat minimal satu lah teman yang didapat gitu dari kegiatan tersebut gitu, karena memang apa ya, di rangkaian agenda-agenda yang dilakukan oleh FOSEI itu agenda-agenda untuk mempererat ukhuwah itu sangat-sangat apa ya, bisa dibilang hampir selalu ada gitu, sehingga ukhuwah ini memang yang menjadi hal utama juga gitu bagi
fase itu sendiri gitu. Dan kemudian terkait dakwah ini kan pada akhirnya menjadi suatu tanggung jawab bagi kita sendiri gitu ya, bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan itu kan juga menjadi sarana dakwah buat teman-teman yang lain yang mungkin memang istilahnya belum lebih mengenal, belum mengetahui apa itu ekonomi Islam, apa itu ekonomi syariah, apa itu bank syariah dan sebagainya. Itu kan yang pada akhirnya menjadi sebenarnya tugas buat kita sendiri gitu, buat kita masing-masing gitu. Dan juga kan yang menjadi visi Fosei secara keseluruhan itu kan adalah membumikan ekonomi Islam. Membumikan ekonomi Islam ini kan dalam artian kita ingin ekonomi Islam ini bisa lebih dikenal, bisa lebih di notice oleh teman-teman, oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu, sehingga ekonomi syariah ini bukan lagi menjadi hal-hal yang ketika ditanya apa itu ekonomi syariah, minimal mereka tahu lah gitu, nggak sampai pelangak-pelongo seperti itu tujuan utamanya gitu. Ataupun tujuan yang lebih jangka panjangnya lagi adalah eh, instrumen ekonomi Islam itu menjadi hal-hal yang sangat biasa gitu dilakukan oleh masyarakat Indonesia gitu. Oleh karena itu aspek dakwah ini juga menjadi aspek yang tidak bisa lepas dari kita sebagai kader Fosei gitu, atau kader Kasei seperti itu. Lanjut, namanya profil tujuan gitu ya. Tujuan dari Kasei Seskom memberikan pemahaman yang komprehensif tentang teori dan aplikasi ekonomi Islam, mewujudkan giro dalam ekonomi Islam, berperan aktif dalam upaya aplikasi ekonomi Islam. Ya memang tujuan tujuan ini pada dasarnya adalah bagaimana teman-teman memahami apa itu ekonomi Islam yang bukan hanya sekedar memahami secara keilmuan saja, tapi mempunyai semangat juga untuk istilahnya mengaplikasikannya itu terhadap kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian fungsi sebagai wadah pembinaan, pengkajian, dan pengembangan ekonomi Islam. Kedua, sebagai mobilisator dalam implementasi ekonomi Islam. Jadi istilahnya mungkin sederhananya adanya Kasei Seskom ini adalah untuk wadah bagi teman-teman yang ingin memahami, mengetahui, dan juga mengembangkan mengenai keilmuan ekonomi Islam seperti itu. Kemudian visi dan misi. Visi Seskom, Kasei Seskom adalah wadah bersemainya ekonomi Muslim yang progresif, religius, dan karakter gitu. Kemudian misinya mengadakan riset dan kajian ekonomi Islam secara rutin dan terjadwal, mengadakan sosialisasi ekonomi Islam, dan berupaya mengimplementasikannya dalam segala aspek kehidupan masing-masing kader. Gitu. 3. Menjalin ukhuwah Islamiyah dan kerjasama dengan lembaga pengembangan ekonomi Islam dan lembaga perekonomian lainnya. Gitu. Dari visinya sendiri itu kan intinya kita ingin teman-teman yang tergabung di kita itu bisa menjadi teman-teman yang memang sangat-sangat sangat-sangat memahami gitu lah apa itu ekonomi Islam itu sendiri gitu. Yang itu bisa dicapai dengan adanya kegiatan kajian, kemudian sosialisasi ekonomi Islam ini sendiri gitu yang tertulis di sini. Kemudian menjalin ukhuwah dengan lembaga-lembaga gitu ya. Mungkin yang sudah sempat sampai saat ini dilakukan adalah kita sudah pernah bekerja sama seperti dengan Basnas, dengan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES, kemudian IAEI, kemudian Kenex gitu ya. Itu kita sempat menjalin kerjasama seperti itu. Sehingga sebenarnya tujuannya dari hal tersebut adalah
yaitu tadi supaya apa yang kita usahakan itu lebih lebih masif gitu ya, bukan hanya dari sekedar pengkajian ekonomi Islam yang dilakukan oleh kita sendiri, tapi ada hal-hal yang di luar itu gitu, yang sehingga bisa membantu menguatkan apa yang menjadi tujuan kita itu sendiri gitu, apa yang menjadi visi kita itu sendiri. Nah, kemudian mengenai struktur organisasi, eh, ini ketua, di sampingnya ada pembina dan dewan penasehat, dan itu dihubungkan melalui garis putus-putus yang artinya itu merupakan garis koordinatif gitu, atau garis koordinasi, yang mana ketua itu berkoordinasi dengan pembina dan juga dewan penasehat untuk misalnya berdiskusi dan sebagainya. Kemudian ketua, ke bawah ada wakil ketua, sekretaris bendahara, dan ke bawah ada departemen-departemen gitu. Kemudian ada ke anggota. Dan ini dari ketua sampai ke anggota itu sifatnya garis yang tidak putus gitu ya, atau garis instruktif istilahnya, atau garis perintah seperti itu. Dari pembina Keseskom ini dari dulu gitu sampai sekarang, beberapa pembina-pembina yang pernah menjadi pembina Keseskom gitu ya. Yang pertama ada Pak Siswanto, ada Bu Kholila, Bu Yayuk, Pak Jalal gitu. Kemudian ini Pak Ferry, kemudian Pak Sani, kemudian Bu Lail gitu. Ini bukan pembina-pembina yang istilahnya pernah menjadi dan masih menjadi pembina Keseskom sampai sekarang gitu. Nah ini pengurus gitu ya, pengurus Seskom untuk periode saat ini gitu ya. Jadi untuk kepengurusan saat ini itu ada, ya ini buat ini ya, buat pengenalan juga buat teman-teman mengenai pengurus Seskom itu ya, biar teman-teman lebih tahu juga gitu ya kepada Seskom gitu, kepada teman-teman pengurus gitu ya. Jadi di Seskom ini ada secara struktural organisasi itu ada ketua, bendahara umum, sekretaris umum, kemudian ada departemen. Yang pertama ada departemen HRD, kemudian FNB, PRD, dan juga RSD gitu ya. Mungkin lebih detailnya ada di selanjutnya. Nah ini buat kenalan juga buat teman-teman gitu ya. Di BPH atau Badan Pengurus Harian itu ada saya sendiri Muhammad Difa Al-Islam selaku ketua umum. Kemudian di bendahara umum ada Siti Miftahul Jannah dan juga Melin Dewanti, yang keduanya dari jurusan manajemen. Oh ya, kalau saya sendiri itu dari jurusan perbankan syariah seperti itu. Kemudian mengenai sekretaris gitu ya, itu ada Dila Anggraini dan juga Bu Haenah gitu. Jadi teman-teman bisa menyapa lah kalau misalkan teman-teman ketemu atau lihat gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Research and Study Department gitu ya. Ini buat mengenai RSD itu yang pertama ada Razali ada Saputra. Beliau selaku CO atau koordinator bidang RSD gitu. Kemudian dibantu oleh 5 orang gitu. Yang pertama ada Hijrianti, kemudian ada Farik, kemudian ada Ikrimah Hamda, dan juga Raufah Faikotul Mala, dan juga Suprapti gitu. Jadi ini pengenalan ya buat teman-teman. Kemudian di sini saya akan juga menjelaskan sebenarnya RSD itu apa gitu. Itu merupakan bidang yang berfokus di hal apa di Seskom seperti itu. Untuk Research and Study Department itu fokusnya adalah di pengembangan anggota dalam hal akademis gitu. Itu yang menjadi hal utamanya gitu ya. Pengembangan anggota dalam bidang akademis. Jadi gimana yang menjadi tugas RSD itu pada akhirnya adalah gimana caranya supaya teman-teman anggota itu bisa menjadi anggota yang memiliki
pemahaman akademis yang baik gitu dalam hal bidang ekonomi Islam. Sehingga yang menjadi program kerjanya itu adalah yang pertama kan kajian, kemudian eh, diskusi, FGD, itu kan hal-hal yang istilahnya bisa memicu atau apa ya, mendukung untuk teman-teman anggota bisa lebih memahami ekonomi Islam gitu. Atau selain itu ada apa namanya tuh, training center gitu, TC, itu merupakan program bidang RT juga gitu. Yang mana itu adalah program pengkhususan gitu ya, atau program pemfokusan teman-teman anggota yang ingin ikut lomba gitu. Ikut lomba itu nanti dikhususkan di dalam jangka waktu 2 minggu sampai sebulan, itu benar-benar teman-teman difokus untuk memang belajar gitu, memahami ekonomi Islam sesuai dengan bidang yang diikuti gitu. Oke, dan mungkin cerita juga gitu ya. Sebenarnya kegiatan yang paling sering dilakukan dalam kita itu apa sih gitu. Yang pasti yang paling dilakukan adalah kajian dan juga perlombaan gitu. Perlombaan ini yang menjadi juga dari dulu sampai sekarang itu menjadi hal yang istilahnya kalau bisa kita harus ikut gitulah. Nah, lomba ini mungkin yang apa ya, yang paling bisa dibilang bergengsi gitu ya bagi teman-teman KC adalah agenda-agenda perlombaan yang diadakan oleh FOSE regional maupun nasional gitu. Ada istilahnya kegiatan temu ilmiah regional. Temu ilmiah regional itu adalah agenda perlombaan untuk teman-teman anggota KC yang berada di wilayah regional masing-masing gitu kan. Kalau kita Jatim itu misalkan temu ilmiah regional Jatim gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dilombakan gitu ya? Yang umum dilombakan dari dulu sampai sekarang adalah ada 3 lomba gitu, ada 3 perlombaan. Yang pertama ada Olimpiade, yang mana nanti itu merupakan agenda perlombaan yang memicu kita untuk bisa memahami soal-soal, kemudian memahami studi kasus mengenai ekonomi Islam gitu. Jadi kalau Olimpiade itu kayak biasa, kayak ngerjain soal dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua ada KTI, karya tulis ilmiah. Nah, ini lebih lebih ke sifatnya lebih ke kita membuat suatu karya tulis yang nanti dinilai, kemudian dipresentasikan dan diuji oleh teman-teman juri nantinya gitu. Dan yang ketiga ada business plan, atau mungkin sekarang lebih dikenalnya pitching ya. Itu agenda kita mendesain suatu bisnis yang mana bisnis tersebut harus bisa terukur dengan jelas lah, sehingga apa yang kita rencanakan itu sangat-sangat sangat bisa diukur gitu. Jadi itu ya teman-teman, untuk perlombaan sendiri itu yang paling umum ada 3 jenis itu gitu. Nah, fungsinya RSI di sini adalah bagaimana supaya teman-teman anggota itu bisa ikut lah minimal ketiga agenda tersebut gitu, dan supaya mendukung kegiatan tersebut teman-teman anggota dibekali dengan pemahaman yang cukup juga gitu ya. Nah, pemahaman yang cukup juga itu di di bisa didapat dengan ikut kajian, diskusi, FGD dan sebagainya seperti itu. Jadi secara umum atau secara kesimpulan ya, bahwa FGD ini adalah bidang yang memang fokus dalam pengembangan keilmuan teman-teman anggota gitu ya, khususnya di bidang ekonomi Islam. Lanjut ke HRD atau Human Resource and Development. Nah, untuk HRD ini dikoordinatori oleh Renal Pobus Merjo. Dia udah jurusan manajemen. Kemudian dibantu oleh ke 5
anggota gitu. Yang pertama ada Luluatul Azizah, kemudian ada Erina Ayu Pratiwi, ada Dila Oktaviana, ada Muhammad Ilyas Darmawan, dan juga Aditya Yanuar gitu. Nah, kalau untuk HRD sendiri itu sesuai dengan namanya gitu ya, human research, atau kita istilahnya bisa menemukan kader-kader yang bisa menjadi potensial untuk kita gitu ya. Sehingga agenda seperti DI seperti ini itu kan agenda-agenda yang memang menjadi tugas dan wewenang HRD gitu. Kemudian ada development, dan development di sini maknanya adalah teman-teman yang sudah di istilahnya sudah dapat atau sudah diajak untuk buat ikut ke DI gitu ya, buat ikut ke Seskom itu harus bisa di develop atau bisa dikembangkan. Dan dikembangkan di sini lebih kepada pengembangan secara diri gitu ya, pengembangan diri, pengembangan personal gitu. Jadi apa ya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah bagaimana bisa kegiatan tersebut bisa menjadikan personal kader Seskom itu sendiri menjadi personal yang lebih baik gitu. Dari segi kebijaksanaan, atau dari segi misalkan apa namanya, soft skill dan sebagainya seperti itu. Karena kan kalau untuk bidang keilmuan itu sudah dipegang oleh teman-teman RSD, kemudian dari segi personal kader Seskom itu sendiri itu oleh HRD seperti itu. Jadi itu secara singkatnya seperti itu ya. Kemudian ada Public Relation and Department, Public Relation Department gitu ya. Ini dikoordinatori oleh Muhammad Trisna Rezaniar gitu. Kemudian dibantu oleh 6 anggotanya gitu. Yang pertama ada Rafi Frilana Yusuf, kemudian Panji Artawan, kemudian ada Anida Salma, Nurisma Hamidah, Yusril Iqzam, dan juga Lutfi Widat Erdiana gitu. Public relation ini sebenarnya sederhananya adalah bidang yang mengurusi hubungan kita baik dengan internal ataupun dengan eksternal organisasi seperti itu. Sehingga yang secara internal mungkin lebih kepada bagaimana komunikasi dengan teman-teman antar pengurus dan sebagainya. Kemudian kalau untuk eksternal itu bagaimana teman-teman bisa mengkoordinasikan komunikasi antara kita dengan misalkan kasih-kasih lain gitu, ataupun lembaga-lembaga yang lain seperti itu. Jadi sehingga public relation ini yang menjadi yang menjembatani kedua aspek tersebut gitu. Kemudian yang PRD ini juga yang bertanggung jawab dalam kayak misalkan apa ya, feed Instagram dan sebagainya itu ya. Itu memang menjadi tugas PRD seperti itu. Dan yang terakhir ada FNB atau Funding and Business itu, yang dikoordinatori oleh Imaniah Sukmarini, kemudian dibantu oleh kelima anggotanya, yaitu Selatri Anggarini, kemudian Ahmadi Masuri, kemudian Nadifa Rosada, kemudian Nikmatul Rohmah, kemudian dan juga Anggra Saputra. Nah, Funding and Business ini apa ya, lebih kepada bidang yang berfokus kepada bagaimana supaya Seskom ini menjadi organisasi yang bisa dibilang mandiri lah, bisa dibilang mandiri dalam keuangan gitu. Sehingga hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman FNB itu adalah hal-hal yang sekiranya bisa membantu dalam hal keuangan gitu ya. Sehingga kalau misalkan dari segi kegiatan, misalkan kayak jualan, kalau dulu ada sempat ada kayak jualan, kemudian ada kerjasama dengan beberapa usaha gitu, dan kita mengiklankannya gitu, sehingga kemudian hal-hal tersebut yang menjadi apa ya, yang menjadi
pembantu juga buat kita untuk mandiri dan berdikari gitu ya. Sehingga kalau dulu eh, apa ya dulu juga pernah saya rasakan ketika awal-awal di KCI gitu ya. Pernah untuk kita bisa istilahnya membantu pendanaan suatu acara itu kita eh, ketika kita hitung-hitungan gitu ya dalam kalau mengandalkan kayak proposal dan sebagainya itu kurang ya. Sehingga teman-teman pernah turun ke jalan untuk kayak berjualan dan sebagainya. Dan itu kan merupakan inisiasi atau ide dari teman-teman FNB gitu ya. Jadi sebenarnya singkatnya adalah FNB ini bidang yang berfokus kepada bagaimana caranya supaya Seskom itu bisa mandiri secara keuangan gitu. Baik. Nah, sebenarnya eh, untuk materi pagi ini tuh cukup sampai tadi gitu ya. Sehingga ini informasi saja buat teman-teman. Ini ada media sosial, IG, kemudian email, dan kemudian ini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu. Memang basisnya karena kita dari tahun berapa ya 2 tahun ke belakang itu kan pandemi dan kita istilahnya kuliah secara online gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita itu kebanyakan ya online seperti itu. Kayak kajian online, kemudian ini perlombaan itu kan online juga seperti itu. Dan ini mungkin beberapa kegiatan yang dilakuin gitu. Jadi mungkin di sini saya ya, nulis nempelnya yang secukupnya aja gitu. Jadi atau istilahnya saya ingin memberikan gambaran bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Seskom itu pada pada intinya itu sangat erat dengan kaitannya dengan kajian gitu ya. Sehingga banyak sekali agenda-agenda kajian yang dilakukan gitu ataupun perlombaan gitu. Dan karena emang basisnya kita masih dalam kondisi pandemi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut itu masih dalam hal eh, online lah gitu, dalam hal masih di luar jaringan seperti itu. Kemudian ini sebenarnya ini gambaran aja sih buat ini gambar-gambar dulu ya, gambar-gambar tahun-tahun sebelum ini gitu ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang offline gitu. Dan ini juga ya yang menjadi keseruan juga gitu ya bagi teman-teman gitu ya pada nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya itu apa ya itu tadi yang aspek ukhuwah dakwah ilmiah itu sangat erat gitu. Ketika misal kita ikut agenda ini nih, ini kalau foto yang atas itu agenda DI waktu zaman saya nih kalau nggak salah. Iya, ini agenda DI yang mana setelahnya itu ada agenda kayak main-main lah gitu, outbound dan sebagainya. Itu kan secara langsung membentuk ukhuwah kita gitu. Kemudian ada aspek ilmiah ketika mengikuti perlombaan, kemudian dakwah gitu ketika mengikuti diskusi dan sebagainya gitu. Jadi itu aja sih mungkin yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya kegiatan-kegiatan yang ada di Seskom itu sangat banyak gitu, sangat banyak dan teman-teman, khususnya teman-teman kader, teman-teman anggota itu kalau bisa teman-teman harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada gitu, memaksimalkan kegiatan yang ada seperti itu. Jadi ketika mungkin nanti teman-teman setelah ini resmi menjadi anggota gitu ya, ketika misalkan ada ajakan untuk ikut kajian, ada ajakan untuk ikut lomba, teman-teman jangan pernah sungkan untuk setidaknya bertanya terlebih dahulu. Eh, misalkan ada lomba, misalkan ada lombanya lomba apa, gimana cara ikutnya dan sebagainya. Nanti teman-teman dari pengurus itu bisa membimbing gitu. Sebenarnya
hal-hal ini tuh yang bisa apa ya, menjadikan apa yang menjadi tujuan teman-teman untuk ikut di sini gitu ya, untuk ikut organisasi ini itu tercapai gitu. Kan mungkin mungkin ya tujuan teman-teman ke ikut seskom ini kan beda-beda ya. Ada mungkin yang ingin mendalami ekonomi Islam lebih dalam, kemudian ada juga yang mungkin pengen ikut lomba dan sebagainya gitu. Itu kan tujuan teman-teman yang ingin teman-teman capai gitu. Sehingga gimana caranya supaya teman-teman bisa mencapai itu? Ya teman-teman harus bisa terlibat aktif dalam kegiatan Serkom itu sendiri gitu untuk ikut kajian dan sebagainya gitu. Gitu. Jadi eh, pada dasarnya kegiatan yang kita sajikan itu kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung apa yang menjadi tujuan teman-teman gitu. Jadi mungkin kalau pesan saya yaitu adalah tadi kedepannya mungkin setelah ini teman-teman jadi anggota itu teman-teman seaktif mungkin semaksimal mungkin memanfaatkan status teman-teman sebagai anggota seperti itu. Mungkin sampai sini dulu ya mengenai pemaparan materi. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Diva sudah memaparkan materinya tadi tentang KCI Seskom ini ya. Jadi mungkin dari pemaparan dari Kak Diva tadi, teman-teman peserta di sini juga bisa lebih tahu kan Seskom itu apa, sejarahnya kayak gimana. Terus tadi juga kalau misalnya udah jadi anggota atau kalian bisa mengikuti kegiatan apa saja. Dan juga tadi kan udah dijelasin juga tuh struktur kepengurusan dari Seskom yang sekarang ini gitu. Nah, sekarang nih buat teman-teman harusnya sih pada banyak ini ya pertanyaan karena kan kalian mau gabung DE ini pasti banyak pertanyaan yang mungkin kalian masih bingung atau kalian penasaran gitu tentang Seskom, boleh banget langsung ditanyain. Bisa dari kolom chat atau on mic juga langsung, nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Ini materi terakhir juga loh di rangkaian acara DEI ini. Masa masih nggak mau nanya? Ayo dong, guys. Oke, mana nih pesertanya nih? Kalau diem berarti udah paham ya? Atau gimana nih? Oke, Ahmad Ferdiansyah dari kelompok 3. Mungkin bisa langsung on mic aja, Ahmad Ferdiansyah, biar bisa langsung diskusi sama Kak Diva. Bisa nggak? Iya, baik. Terima kasih atas waktunya untuk Kak Moderator. Jadi yang saya tanyakan terkait tadi kan disebutkan bahwasanya Seskom UIN Malang itu bekerja sama dengan beberapa pihak lembaga. Nah, yang saya tanyakan itu bentuk kerjasama apa yang dilakukan oleh Seskom UIN Malang dengan pihak lembaga tersebut, dan kemudian nilai tawar apa yang ditawarkan oleh Seskom kepada pihak yang diajak bekerja sama sehingga pihak tersebut mau menerima kerjasama dengan Seskom. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Kak Diva bisa langsung dijawab, Kak. Oke, baik. Saya langsung jawab ya mengenai pertanyaan dari siapa Ahmad ya, Ahmad Ferdiansyah. Gitu. Kerjasama apa saja yang dijalani oleh Seskom gitu ya, atau yang pernah dijalani oleh Seskom, kemudian sebenarnya yang ditaruh oleh Seskom itu apa sih gitu, sehingga lembaga yang diajak kerjasama itu mau gitu kerjasama gitu ya. Mungkin saya menjawabnya dalam contoh gitu ya. Contoh yang terakhir adalah kita mengadakan agenda IEF gitu ya, atau Islamic Economic Festival tahun 2020. Itu kita bekerja sama dengan beberapa lembaga. Yang pertama ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, kemudian ada beberapa lembaga lain. Kemudian contohnya ini ya, contohnya dengan Basnas misalkan. Dengan Basnas itu sebenarnya inisiasi awal kenapa kita memilih Basnas untuk ajak kerjasama gitu ya adalah karena memang Basnas adalah lembaga yang
istilahnya berkaitan lah dengan kita gitu, dengan apa yang kita diskusikan, apa yang kita lakukan gitu ya. Karena kan Basnas istilahnya lembaga yang berfokus kepada pengelolaan zakat gitu ya, yang mana zakat itu merupakan eh, instrumen dalam ekonomi Islam itu sendiri gitu. Kemudian nah yang ditawarkan oleh kita adalah apa? Yang ditawarkan oleh kita adalah eh, yang pertama meningkat apa ya? Adanya peningkatan mungkin yang bisa didapat oleh lembaga tersebut mengenai dari segi misalkan dari segi marketing misalkan ya. Karena kan ketika kita bekerja sama nih, otomatis eh, kita itu kan istilahnya misalkan mempromosikan atau menampilkan lembaga tersebut ketika ada kegiatan kita gitu. Kemudian dengan adanya hal itu kan menjadikan exposure si lembaga tersebut tuh lebih tinggi gitu. Sehingga apa ya? Yang didapat oleh lembaga tersebut juga ada apa ya? Hal-hal yang memang bermanfaat juga bagi mereka gitu. Sebenarnya yang paling apa ya? Yang paling sering dilakukan adalah itu. Kita menawarkan kemungkinan adanya peningkatan exposure bagi mereka gitu. Karena kan eh, dan suatu lembaga pun gitu ya atau suatu lembaga atau suatu perusahaan itu kan memang eh, baik baik itu perusahaan yang profit atau perusahaan yang non profit itu kan pada intinya adalah mereka tentu ingin adanya apa ya exposure dan juga adanya peningkatan secara apa ya kesadaran teman-teman untuk oh ternyata ada nih perusahaan ini ataupun lembaga ini gitu. Sehingga dengan adanya wawasan tersebut itu kan menguntungkan juga bagi mereka gitu. Misalkan ketika teman-teman kita misalkan ada yang memiliki kebutuhan di lembaga tersebut itu kan udah tahu gitu. Oh, ada lembaga ini seperti itu. Contoh gitu ya. Oke, itu bisa membantu menjawab. Ataupun ada tanggapan monggo. Oke, gimana Ahmad Ferdiansyah? Apakah ada feedback mungkin yang pengen disampaikan? Silakan. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Berarti bentuk kerjasamanya ini kerjasama sementara ya, atau bisa dibilang kerjasama dalam sponsorship mungkin begitu ya. Bukan kerjasama dalam kontrak atau jangka panjang. Cukup, terima kasih. Ya, betul. Mungkin memang sejauh ini ya kerjasama-kerjasama yang dilakukan itu memang basisnya adalah ya itu ya apa yang tadi disampaikan adalah sponsorship dan sebagainya. Belum ada kerjasama dengan apa ya agenda kerjasama yang sifatnya jangka panjang gitu ya. Atau mungkin yang kerjasama di sisi lain yang mungkin yang bukan sponsorship gitu ya. Itu pernah ada kita bekerjasama dengan MES atau masyarakat ekonomi syariah. Kita bekerja sama itu apa ya sederhananya membantu MES untuk mengadakan agenda gitu. Dulu agenda di kalau nggak salah di Batu ya. Kalau nggak salah itu agenda kayak workshop seperti itu, workshop ya yang mana kita Seskom itu membantu dari segi ide, dari segi juga tenaga gitu. Jadi kita berdiskusi bersama mengadakan agenda tersebut gitu. Itu sih jadi eh, bukan agenda Seskom yang mengadakan gitu, tapi agenda bersama yang kita diskusikan, yang kita kerjasamakan untuk diadakan secara bareng-bareng gitu. Itu juga pernah dilakukan seperti itu. Oke. Ada yang lain mungkin yang bertanya? Monggo. Oke, terima kasih Kak Diva atas penjelasannya tentang ya tadi ya kerjasama yang dilakukan Seskom dengan pihak eksternal gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya atau penasaran tentang Seskom ini, karena kalian sebentar lagi juga
insya Allah akan bergabung ya dengan Seskom, dengan kita semua di sini. Silakan teman-teman kalau punya pertanyaan boleh banget langsung chat atau raise hand atau juga bisa langsung on mic. Silakan, ada lagi nggak? Bagaimana teman-teman? Oke. Apakah sudah sangat paham atau bagaimana ini? Oke, mungkin saya tunggu sampai jam 10.40 kalau memang sudah tidak ada pertanyaan. Nanti mungkin bisa kita akhiri, tapi saya berharap sih masih ada yang tanya ya. Karena masa kalian nggak penasaran sih? Penasaran dong. Apa udah jelas kayaknya tadi ya Kak Diva tuh ngejelasinnya, karena udah detail gitu tentang Seskom. Teman-teman juga jangan lupa ya buat bikin resuman, terus nah ini yang belum on cam ini, yuk on cam dulu biar kita bisa tahu wajah dari teman-teman semua. Oke, satu nih, Anda yakin? Apakah bertanya? Gimana Kak Diva, atau Kak Diva pengen nambahin sesuatu mungkin? Aku pengen ini deh, pengen dengar ada gak yang mau ngomong mengenai apa sih tujuannya masuk Seskom gitu. Jadi saya ingin dengar aja sih satu atau dua lah mungkin yang ingin bicara gitu. Ada gak? Setuju Kak. Kayaknya ini aja deh Kak. Nunjuk aja deh mendingan. Kak Diva nunjuk satu atau dua orang gitu. Terserah bebas. Oke. Saya nunjuk yang ini katanya semangat gitu ya. Saya nggak kelihatan. Ini Muhammad Afani. Ini gimana Muhammad Afani? Ini kelompok 2 ya. Gimana Muhammad Afani? Kayaknya nge-lag ya dia ya. Kok nggak gerak ini orangnya? Iya loh. Muhammad Afani, apa monitor? Wah, sepertinya sinyalnya Apa ini diedit ini supaya kayak kelihatan. Iya ya. Kurang tahu nih. Iya, Kak. Jadi curiga sih. Mohon maaf Kak. Soalnya lagi gabung 2 device Kak. Oh alah. Lagi ada acara ini Kak, apa ya? Acara lain bentrok gitu Kak. Mohon maaf Kak. Oh, oke lah, mungkin nggak apa-apa. Mungkin coba yang lain gitu ya. Ini kelompok 5 nih. Ilona Fadihilah. Boleh? Mau gak? Coba cerita atau sebenarnya tujuan masuk Singapura apa sih gitu? Ayo Ilona, jangan malu-malu. Waduh, gimana nih Kak? Bermasalah mikrofonnya loh. Waduh. Mohon maaf Kak, barusan saya kan nggak kurang ini Kak. Maksudnya saya barusan dipanggil untuk cerita nih Kak. Kenapa gabung ini? Ya. Nah, kalau saya sendiri nih Kak, gabung Seskom ini kemarin pertama saya dapat info dari Ilona nih Kak. Emang dapat info dari Ilona nih Kak. Nah, terus habis itu, mohon maaf,
kemarin saya dapat info H-1 Kak. Terus saya lihat IG-nya Seskom ini, terus wah ini kayaknya menarik, lihat di snapnya Seskom, terus habis itu saya baca bionya Kak, kayak itu komunitas ekonomi itu kan Kak. Terus saya lihat juga ada kajian-kajian di situ, ada acaranya kayak menarik banget, jadi saya ikut Kak. Kayaknya ini bakal bermanfaat banget bagi saya itu. Oke, kalau boleh tahu Afan ini jurusan apa di UIN Malang? Jurusan akuntansi Kak. Oh, oke. Akuntansi. Ya berarti mungkin yang menjadi tujuan adalah karena mungkin tertarik gitu ya dengan ekonomi Islam gitu ya. Tertarik dengan tadi melihat kajian dan sebagainya. Ya memang Iya, soalnya ya gimana? soalnya gini kan Kak, di akuntansi kebanyakan kita diajari ekonomi konvensional gitu kan Kak. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai ekonom kita juga tahu gitu Kak, maksudnya kayak yang sudah disampaikan pemateri-pemateri kemarin, bahkan ekonomi syariah itu lebih penting gitu bagi kita yang apalagi di UIN, umat kita yang beragama Islam gitu. Ya, setuju gitu. Fun fact ya, kalau dulu gitu ya, yang kebanyakan ikut Seskom itu pasti jurusan perbankan syariah gitu. Itu hampir kalau dulu ya hampir 90% lah gitu. Tapi semakin kesini semakin beragam. Tahun kemarin itu manajemen banyak. Kemudian sekarang nggak tahu ya kalau sekarang. Tapi semakin sekarang tuh semakin beragam gitu. Jadi teman-teman dari jurusan akuntansi dan manajemen juga banyak yang ikut gitu. Sebenarnya ini istilahnya membahagiakan juga gitu ya buat kita. Dalam artian akhirnya teman-teman selain perbankan syariah pun sadar gitu atau istilahnya ngeh lah dengan adanya ekonomi Islam gitu. Karena kan kalau teman-teman PBS itu kan mungkin lebih tahu dari awal gitu kan, karena kan mungkin di kelasnya udah belajar duluan dan sebagainya. Tapi untuk teman-teman yang di luar PBS itu memang saya juga sangat mengapresiasi gitu. Ada ketertarikan untuk bisa memahami ekonomi Islam gitu. Karena saya setuju bahwasanya ekonomi Islam itu juga pun sangat penting gitu. Terutama bagi kita sebagai seorang muslim gitu. Jadi bagaimana kita bisa berekonomi, bermuamalah, berkegiatan ekonomi itu memang sesuai dengan apa yang disyariatkan seperti itu. Banyak kan kegiatan ekonomi yang kita lakukan sehari-hari gitu. Dan alangkah lebih indah gitu ya ketika kegiatan tersebut memang yang pertama udah sesuai dengan syariat, dianjurkan dan kemudian memang tidak bertentangan gitu ya dengan apa yang diperintahkan gitu ya. Dan juga sebenarnya ini yang menjadi kalau saya pribadi ya ketika awal-awal bertanya-tanya apakah ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu buat orang muslim saja gitu ya. Dulu saya awal-awal kayak gitu karena hal-hal yang dilakukan itu sangat strict ya, sangat ketat dengan aturan-aturan agama Islam gitu ya. Cuman ketika sambil lalu saya belajar bahwasanya kan yang namanya tujuan ekonomi syariah itu ya atau istilahnya maqasid syariah adalah adanya kemaslahatan, adanya kebermanfaatan gitu. Dan yang namanya kebermanfaatan itu kan sebenarnya bisa diakses oleh siapa saja gitu ya, atau itu mencakup siapa saja, bukannya kebermanfaatan untuk muslim saja gitu. Seperti itu. Karena kalau fun fact juga buat teman-teman sebenarnya selain negara-negara Islam gitu yang menekan ekonomi syariah gitu ya, seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Bahrain dan sebagainya, itu ada negara yang
secara kuantitas inklusi atau penerapan ekonomi Islam itu sangat tinggi. Itu di mana? Di Inggris, teman-teman. Itu juga menjadi negara yang istilahnya negara yang banyak yang menerapkan ekonomi Islam di kehidupan ekonominya gitu. Banyak orang-orang di sana yang menabung di bank syariah. Banyak orang-orang di sana yang menerapkan instrumen investasinya di investasi syariah gitu. Kenapa? Karena mereka melihat bukan hanya dari segi syariahnya saja gitu ya. Mereka lihat dari segi di dalamnya ada apa saja, kemudian manfaatnya apa saja bagi dia gitu. Jadi istilahnya makosid atau tujuan dari ekonomi syariah itu sangat universal seperti itu, sangat sangat luas gitu, bukan hanya untuk orang Islam saja itu sederhananya gitu. Jadi menurut saya sangat 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 senang gitu ya ketika ada orang-orang yang memang bukan dari latar belakang ekonomi syariah itu tertarik untuk ikut istilahnya mengetahui dan memahami gitu ya apa itu ekonomi syariah seperti itu. Itu saya sangat senang gitu. Jadi istilahnya bisa lebih lebih luas lagi gitu kita cakupannya seperti itu. Dan juga apa yang menjadi tujuan kita tadi, apa yang menjadi tujuan force, tujuan kas, tujuan kita untuk membumikan ekonomi Islam itu sangat bisa dicapai gitu ketika memang banyak orang yang bahkan dari eh, di luar ekonomi Islam pun banyak yang tertarik gitu. Itu kan bisa istilahnya lebih memudahkan dan bisa lebih memasifkan seperti itu. Gitu. Makasih Afani. Ya, terima kasih ya Afani sudah berpartisipasi tadi. Mungkin karena waktunya juga terbatas dan waktunya sudah habis nih buat materi kelima ini dan diskusinya. Mungkin kita akhiri sampai di sini saja. Terima kasih banyak kepada Kak Diva yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memaparkan materi dan mengenalkan lebih dalam lagi tentang KSISESCOM ke peserta Diklat Ekonomi Islam ke-11 ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi pada siang hari ini. Saya Dila Oktaviana selaku moderator. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ada ini nih Kak, penyerahan sertif dari panitia buat Kak Diva. Oke, PDD mungkin ya boleh. Oke, sambil didokumentasikan ya. Saya bantu hitung mungkin. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, udah aman ya, operator? Oke, sip. Nah, oke, berarti sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Diva udah menyempatkan waktunya buat hadir. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman ya panitia untuk bisa mengadakan agenda ini gitu ya. Jadi boleh ini Kak, sedikit closing statement buat teman-teman peserta. Boleh. Ini sedikit aja gitu ya buat teman-teman peserta gitu ya. Agenda D ini itu menjadi yang apa tadi disampaikan oleh Hari Mukhlis gitu ya, bahwasanya D ini adalah gerbang utama buat teman-teman. Gerbang utama buat apa? Buat teman-teman bisa berjuang, bisa mengusahakan apa yang menjadi tujuan teman-teman gitu ya. Apa yang menjadi tujuan teman-teman gabung di sini, ya ini adalah sebagai gerbang awal buat teman-teman bisa mewujudkannya gitu. Dan pesan saya buat teman-teman semangat terus untuk bisa memperjuangkan apa yang menjadi tujuan teman-teman itu dengan aktif di organisasi ini gitu. Jadi insya Allah dengan aktifnya teman-teman, apa yang menjadi tujuan teman-teman itu bisa teman-teman capai gitu. Itu aja sih mungkin pesan dari saya. Intinya tetap semangat setelah agenda DI ini, setelah kalian lulus misalkan, itu teman-teman bisa
aktif gitu ya ke depannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Diva. Oke, baik. Saya tutup materi kelima pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkontribusi pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada pemateri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silahkan Mbak Nima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dila. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri yang telah menyampaikan materi 5 ini dengan sangat baik dan materinya sangat bermanfaat buat kita buat peserta juga sebagai calon anggota KASIS Eskom. Oke,